Nah, berikut ini bagian extension yang pertama di GUI ini enable exit on timeout nya dicentang, kemudian yang awalnya 100 timeout diganti menjadi 14. Selanjutnya kita tambahkan sync di atasnya, yang GUI sudah kita rubah. Selanjutnya ini kita taruh atas. Untuk yang tabel kita taruh ke bawah, karena di bawahnya akan kita bikin variabel-variabel dan parameter. Selanjutnya untuk cost, backlog, revenue, variabel G, C, R, Z kita pindah ke bawah. Selanjutnya untuk cost ini kita ubah menjadi man cost. Pakai Ctrl Enter ketika sudah dirubah, agar yang lain bernama yang terdapat yang sebelumnya pakai nama cost bisa berubah jadi man cost semua. Kemudian kita tambahkan parameter lain seperti cap M1, kita pakai kontrol dan mouse klik kanan tarik ke bawah satu persatu, kita lepas maka akan jadi seperti ini urutan cap M1, M2, M3 dan M4. Selanjutnya bikin opportunity cost, parameter inventory cost. Selanjutnya parameter lagi time out. Kemudian parameter main proses time M1 kita geser lagi agar urut nomor belakangnya sampai ke 4. Kemudian bikin parameter lagi max arrival quantity, arrival time, dan arrival quantity saja. Ya, untuk variabelnya dipindahkan dan kemudian ditambah lagi variabel lain, variabel O, variabel I, dan variabel Q. Selanjutnya variabel fetch, input, variabel input, VVIP, dan LO. Yang terakhir ini variabel biasa dan ditambah event. Dan menambahkan function revenue F, function
total unit profit, reset cost, total unit cost, reset revenue. Selanjutnya ditambahkan dataset. Satu lagi function service level, kemudian kita bikin rectangle terlebih dahulu. Kita isi slider dan teks sebagai subjek. Kita rubah 12 karena bandnya kalau 10 kecil. Kita isi revenue per order, kemudian diperbanyak pakai kontrol tahan dan di mouse klik kiri tahan digeser. Biar tidak bikin satu-satu manual. Karena ini ada yang agak error, bikin manual aja, nggak apa. Tambahkan teks lagi. Nah, ini teksnya masih revenue per order kebanyakan ya, kecuali yang kedua ini udah booking cost. Kita rubah. Selanjutnya ditambahkan ini angka di atas kan dulu karena udah terlalu mepet sama yang di bawah. Kita isi teks-teks yang masih kosong
atau yang masih sama ya, kayak revenue per order. Pertama arrival time, kita isi arrival time. Selanjutnya capacity M1, bisa call paste aja agar lebih mudah. M2, capacity M2, capacity M3, sampai capacity M4. Selanjutnya ada proses time M1, M2 sampai M4. Ini diisi timeout. Ini max quantity per arrival. Ini minimal atau min quantity per arrival. Yang di atas jangan lupa diganti juga opportunity cost, inventory cost, dan manufacturing cost. Nah, demikian untuk pembuatan awal dari bagian pertama. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Agus. Di sini saya akan melanjutkan tutorial terkait ekstensi. Oke, langkah yang pertama di sini adalah saya akan menghilangkan function ini reset cost, karena nantinya reset cost ini tidak akan dipakai juga. Jadi di sini akan saya hapus saja. Nah, sementara saya hapus dulu, kemudian di sini saya akan menambahkan default value untuk masing-masing parameter yang ada di sini. Jadi semua parameter ini akan saya isi default value. Untuk kapasitas sendiri mulai M1 sampai M4 ini akan saya kasih default value 1. Oh iya, dan juga tipenya akan saya ubah jadi integer. Kemudian di sini ada main cost atau mungkin bisa dibilang manufaktur cost. Ini akan saya isi integer 10. Kemudian revenue ini saya isi integer 30. Backlog akan saya isi integer 4. Opportunity cost saya isi integer 4 juga. Inventory cost integer 5. Untuk timeout sendiri ini akan saya isi 14. Kemudian di sini ada 4 parameter lagi, main processing time M1 sampai M4. Ini saya ubah namanya dulu biar supaya lebih general. Nah, setelah itu saya ubah nilainya jadi 1 semuanya, integer 1. Nah, setelah mengisi yang processing time M1 sampai M4, kemudian lanjut ke ini max arrival quantity, ini saya ubah jadi 50. Arrival time-nya saya ubah jadi 2. Arrival quantity saya ubah jadi 5. Seperti ini. Oh ya, ini saya ubah dulu jadi integer, lupa. Semua tipe data parameternya diubah jadi integer. Nah, setelah memberikan nilai pada parameter tersebut, ini step selanjutnya adalah mereferensikan parameter-parameter ini ke dalam
setiap slider yang ada di sini. Jadi nanti kita bisa mengubah nilai dari parameter tersebut melalui slider ini. Jadi nanti tinggal ditarik ke samping untuk mengurangi, ditarik ke kanan untuk menambahkan nilai. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama di sini slider 6, ini untuk revenue per order. Ini saya checklist link to, kemudian revenue. Kita tulis revenue, value-nya 0 sampai 50. Kemudian add label. Nah, seperti ini. Dan ini berlaku untuk semuanya. Stepnya sama, stepnya. Nah, setelah itu ada arrival time, ini diubah jadi arrival time. Maximum value-nya jadikan 10. Kemudian add label. Kemudian min quantity per arrival quantity. Kita jadi 10 aja. Dan add label. Ini max arrival. Max arrival quantity. Nah, kita jadikan semuanya seperti itu. Ini mungkin akan saya percepat saja supaya mempersingkat waktu. Baik, setelah kita mengubah semua slider, mulai slider awal sampai slider akhir, selanjutnya kita akan coba running simulasinya. Ini kita run. Di sini kita coba mengubah nilai kapasitas M1 misalnya, kapasitas M1 sampai M4 kita ubah. Nah, ini kapasitas M1 berubah, kapasitas M2 juga berubah, kapasitas M3 juga berubah, sekarang kapasitas M4 nah juga berubah juga. Berarti slider yang sudah kita buat ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengubah masing-masing nilai yang ada di dalam apa itu, kayak misal source, terus Q, M1, M1 sampai M4 itu kita ubah. Jadi misal contohnya di M1 ini, di M1 ada capacity, yang dimana capacity ini diset jadi 1. Disetnya langsung di dalam sini. Jadi kalau misal kita ingin ngubah itu, ngubahnya harus dilihat satu-satu. Jadi M1 nanti kapasitasnya diubah menjadi 2, kapasitas M2 diubah menjadi 2. Nah kalau gitu nanti gunanya slider ini nggak berguna, jadi harus kita integrasikan supaya variabel yang ada di dalam kapasitas ini, atau mungkin di hal lain seperti delay time atau tempat-tempat yang lain, itu menjadi dinamis. Jadi mendinamiskan semuanya. Kita mulai dari source dulu. Di source ini inter arrival time kita ubah jadi arrival time. Kemudian yang entities per arrival kita ubah jadi arrival quantity. Terus maximum ini kita ubah jadi max arrival quantity. Ini jadi seperti ini. Kemudian di start gak ada, kemudian masuk ke queue. Nah, queue ini ada yang namanya timeout di queue pertama. Nah, ini timeout kita ubah jadi dinamis juga. Timeout seperti ini. Kemudian di M1 kita ubah ini delay time-nya menjadi main process time M1. Kapasitasnya jadi cap M1 seperti ini. Ini berlaku untuk semua mesin, jadi mulai M1 sampai M4. Ini mungkin akan saya percepat saja supaya tidak terlalu lama. Oke, ini sudah sampai M4, variabelnya sudah kita integrasikan ke masing-masing elemen ini. Jadi kalkulasi yang pertama di sini kita akan mengubah variabel input setiap ada orderan yang masuk. Caranya adalah dengan masuk ke start 1, kemudian ke properties, on enter ini kita masukkan input
sama dengan input sama dengan source dot count. Jadi input ini akan sama dengan jumlah orderan yang masuk. Sekarang masuk ke bagian sync yang pertama. Nah di sync ini kita ubah jadi loss order sama dengan loss order plus arrival quantity. Nah tujuan dari penambahan loss order ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak orderan yang gagal diproses. Setelah itu kita akan masuk ke n yang pertama sama n yang kedua. Nah, di sini sudah ada nilainya. Untuk kalkulasi revenue ini kita hapus saja, nanti akan kita kalkulasi di dalam sync. Kemudian masuk ke sync. Untuk sync sendiri kita akan memasukkan beberapa rumus. Rumus yang pertama itu I ini itu untuk cost inventory cost. Jadi rumusnya Q1.start_size.main sampai Q yang ketiga plus Q2 plus Q yang ketiga, kemudian dikali inventory cost, titik koma, enter, kemudian Q sama dengan sync.count. Nah Q sendiri ini itu adalah output quantity. Kemudian masukkan rumus untuk menghitung revenue, kemudian masukkan rumus untuk cost, kemudian yang untuk backlog. Selanjutnya work in progress. Yang terakhir adalah capacity utilization. Semua rumus sudah kita masukkan di dalam sini, mulai dari inventory cost, kemudian output quantity, revenue, cost, backlog, sama capacity utilization. Profit menjadi unit profit saja. Unit profit, kemudian mengubah nama total unit cost menjadi unit cost saja. Kemudian kita perlu menambahkan function lagi. Kita tambahkan dua function lagi. Yang pertama kita beri nama total cost, terus yang kedua total profit. Nah setelah itu kita akan memasukkan masing-masing rumus pada setiap function. Jadi revenue F ini rumusnya kita return value, kita akan returnkan R. Kemudian unit profit ini kita return value, terus kita ubah jadi revenue kurangi manufacturing cost plus backlog plus opportunity cost plus inventory cost. Kemudian unit cost ini kita checklist juga, return value, kita return main cost plus backlog plus opportunity cost plus inventory. Kemudian total cost ini juga kita kasih return value, kemudian rumusnya C plus Z plus O plus I. Ini berarti rumus dari total cost itu cost ditambah backlog ditambah opportunity ditambah inventory cost. Kemudian total profit di sini revenue, kita checklist dulu sih return value-nya. Kemudian ini revenue dikurangi cost ditambah backlog ditambah opportunity cost ditambah inventory cost, seperti ini. Setelah itu kita akan mengubah nilai dari event sama si service level. Ini kita ubah di
Kemudian kita kasih source.count main file variable source.count. Kemudian service levelnya juga kita ubah, kita kasih return value, kita akan mereturn output quantity dikurangi input seperti ini. Selanjutnya adalah menambahkan presentation view. Nah, presentation view sendiri bisa didapatkan dari ini. Masuk ke palette, kemudian pilih yang view area. Ini tinggal di drop, kita taruh ke sini satu. Nah, ini kita kasih nama proses logic. Kemudian kita tambahkan satu lagi ke bawah sini, view area lagi. Kita kasih nama animation output. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan teks, dua teks. Kita ngambil dari sini teks, kita ubah jadi namanya jadi animation and output. Kita kasih warna biru, kemudian fontnya kita perbesar sedikit dan kita kasih bold seperti ini. Terus masuk ke advance. Nah, di on click ini kita ubah nilainya jadi animation output dot navigate to nah, seperti ini. Kalau sudah, kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini kita ubah jadi proses logic teksnya. Kemudian masuk ke advance lagi. Nah, ini animation outputnya kita ubah jadi proses logic seperti ini. Tampaknya ada yang keliru, kita ubah sedikit. Ini advance. Oh, ini A nya seharusnya besar, animation output. Kemudian di proses logic juga kita ubah huruf depannya supaya menjadi besar. Nah, ini P nya seharusnya besar seperti ini. Kita tambahkan titik koma di belakangnya. Ini kita tambahkan titik koma. Yang di proses logic juga kita tambahkan titik koma seperti ini. Kita coba running lagi. Oh, masih error. Oh, sepertinya ini ada yang keliru di bagian total pro. Oh, ini di bagian unit cost, ini seharusnya inventory cost. Sudah kita running. Nah, sudah bisa running. Kita run. Nah, di sini sudah ada dua tombol, dua teks yang tadi sudah kita buat, ada animation output dan juga proses logic. Nah, kalau misal animation outputnya kita klik, nah kita akan masuk ke halaman yang selanjutnya. Oke, di sini kita tambahi satu lagi. Kita copy saja dua teks ini. Kita taruh di halaman yang kedua. Seperti ini. Kita coba run lagi. Nah, ini kita klik animation output. Nah, bakal ke sini, terus kemudian kita klik lagi proses logic supaya kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan merapikan si halaman dashboard ini, dashboard KPI. Ini akan kita rapikan. Mungkin akan saya percepat saja supaya mempersingkat waktu. Nah, setelah kita merapikan semua grafiknya, kita akan membuat yang namanya KPI dashboard. KPI dashboard nanti kita akan buat di samping sini. Kita akan buat kotak yang nanti isinya menampilkan informasi terkait seperti profit, terus kemudian unit cost, total profit, total revenue, dan sebagainya. Akan saya percepat saja supaya tidak memakan waktu. Nah, ini dashboardnya sudah jadi. Di dalam dashboard ini saya buat menggunakan ini rounded rectangle untuk boxnya yang kotak ini. Kemudian yang kayak financial performance, customer performance, ini menggunakan teks semuanya. Total cost, terus angka 1, 2, 3 ini juga menggunakan teks. Terus sampai ditambah ini pie chart.
Kemudian saya tambah lagi time plot untuk menghitung lead time sama flow time. Nah, di total cost sendiri ini saya beri rumus seperti ini. Jadi dolar ditambah total cost, nama fungsinya dipanggil. Kemudian ini memanggil fungsi unit profit, ini memanggil fungsi unit cost, ini memanggil fungsi total profit, ini memanggil fungsi revenue F. Kemudian untuk outputnya ini mengambil fungsi sync.count, service levelnya ini mengambil dari fungsi service level, kemudian dikalikan 100 agar menjadi persen. Backlognya mengambil dari Z, loss ordernya mengambil dari LO. Kemudian di sini di pie chart ini ada 3, ada completed orders, itu untuk orderan yang sudah selesai diproses, kemudian ada backlog, kemudian ada loss orderan yang gagal diproses. Kemudian untuk main capacity utilization ini menghitung semua rata-rata mesin, semua mesin, kemudian dibagi 4. Untuk WIP inventory, work in progress inventory, ini menghitung Q1 sampai Q3, kemudian dibagi 3. Nah, sampai sini mungkin kita akan coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita coba masuk ke animation output. Kita percepat sampai selesai, maka akan jadi seperti ini. Iya, berhubung tadi persentasenya agak salah nilainya, kita coba lihat di service level, di function for service level. Nah, ini ada yang keliru. Ini seharusnya key per input seperti ini. Kita coba running lagi, kita masuk ke animation output, kemudian kita langsung cepat sampai selesai. Nah, ini outputnya kita keluar, grafiknya seperti ini, dan juga ini ada data mengenai financial performance, customer performance, sama operational performance. Mungkin seperti itu materi dari extension itu sendiri.